Pak Ganjar, biasa. Supaya agak nyambung isunya, mungkin saya ke Pak Mukhair dulu kali ya, karena ini pakar ekonomi dan juga banyak hal berkait dengan kesejahteraan sosial. Jadi dipersilahkan Pak Dr. Mukhair Pakana. Ini Pak. Ini aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar, Pak Mahfud yang saya hormati, selamat datang. Saya tertarik pada aspek visi. Mungkin ada sebuah diksi dalam visi Bapak tentang negara maritim. Jadi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Kalau tidak salah seperti itu. Tapi sayang sekali, ketika di dokumen pendahuluan, Bapak di dokumen itu tidak menyentuh sama sekali 5 problem kebangsaan tentang negara maritim. Tidak ada kalimat itu. Kalau bisa revisi segera. Yang kami dapatkan hanya pada misi yang ke-6. Dan itu pun juga submisi. Ekonomi hijau dan ekonomi biru disatukan. Dan setelah saya baca elaborasi paslon 3 ini tentang misalnya illegal fishing, tentang pemanfaatan sumber daya maritim, itu tidak ada. Sampai mungkin batas-batas wilayah. Bayangan saya ketika membaca itu pasti akan menjelaskan tentang negara maritim yang akan unggul. Itu sama sekali tidak ada. Sangat singkat sekali, tidak detail. Kemudian yang kedua itu ini mungkin khusus untuk Pak Ganjar, Pak Mahfud, karena pernah memimpin Jawa Tengah 2 periode. Maaf, tentang kemiskinan, dan ini sudah seringkali diungkap. Di dokumen ini ada bahwa obsesi paslon 3 ini akan menekan angka kemiskinan menjadi 2,5%. Itu sangat obsesif sekali. Padahal angka kemiskinan kita itu kisaran 9,3%. Bahkan yang lebih obsesif lagi adalah akan menekan angka kemiskinan ekstrim 0%. Pak Ganjar yang saya hormati, ketika memimpin periode pertama, Bapak hanya mampu menekan 420.000 kemiskinan di Jawa Tengah. Bahkan maaf, lebih parah lagi di periode kedua, hanya mampu menekan kemiskinan 80.000 orang antara puluhan juta penduduk Jawa Tengah. Problem Jawa Tengah dengan Indonesia saya kira beda, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Nah, ini perlu dielaborasi karena sangat mimpinya sangat tinggi gitu ya. Kemudian terakhir ya. Ya, terakhir tentang IKN aja. Ya, IKN ini kan ada di misi tentang percepatan penyelesaian tentang IKN. Ini kaitan Pak Mahfud undang-undangnya. Undang-undang terakhir itu 21 tahun 2023 untuk revisi tentang IKN. Hanya memang maaf, IKN itu kan ibu kota negara, bukan ibu kota Nusantara. Mestinya dalam undang-undang itu kan negara. Tidak pakai nomenklatur Nusantara. Kalau bisa diluruskan istilah negara menjadi negara, bukan Nusantara. Nusantara dan negara itu beda. Nusantara itu melampaui NKRI. Apakah Indonesia mau melampaui negeri orang? IKN itu sekali lagi ibu kota negara. Ada satu pasal 16A meliberalisasi, memberikan karpet hijau, memberikan jalan tol kepada investor. Pasal 16A memberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna usaha 190 tahun, 7 turunan gitu kepada investor asing terutama. Ini kan liberalisasi. HGB 160 tahun. Pertanyaannya, ya gimana merevisi ini? Ya, gitu ya. Baik, terakhir, bisa nggak koperasi dimasukkan? Ya. Ketika bicara IKN, satu diksi tidak ada yang namanya koperasi, pelibatan koperasi.
ada, saya ingat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, koperasi bisa terlibat dalam PMP, perusahaan modal ventura, di Undang-Undang Cipta Kerja. Saya berharap koperasi dilibatkan dalam pembangunan IKN, kalau misalnya ini jadi misi, Bapak. Baik, terima kasih, dipegang ya Pak. Jadi banyak hal yang ditanyakan yang belum dikerjakan oleh Pak Ganjar sebenarnya. Itu warisan masa lalu. Terima kasih. Monggo, Pak Ganjar silakan menanggapi. Pak, penanganan kemiskinan itu yang penting satu datanya dulu, Pak. Pak Ganjar nggak berhasil. Mari kita hitung diperbandingkan dengan seluruh angka provinsi, Pak. Dengan jumlah penduduk yang lebih besar, berapa penurunan di antaranya. Kemiskinan ekstrim itu masuk desil 1. Pak, kalau desil 1 kita mau berantas, caranya yang tadi saya sampaikan, Pak. Datanya harus pasti, orangnya pasti, dan ini diambil oleh negara. Mau pakai BLT boleh, mau jaminan sesuatu boleh. Maka kalau satu data Indonesianya tepat, Pak, maka sinkronisasi akan terjadi. Satu ketika terjadi, Pak Ganjar juga nggak bisa. Betul. Maka pada saat itu saya sampaikan kepada pusat. Ada rapat dengan Wapres semuanya. Pak, kalau datanya begini nggak beres, Pak. Boleh nggak data saya ambil alih? Tidak bisa. Maka permintaan perbaikan data angka kemiskinan, Pak, dikoreksi, diminta Kades memperbaiki, diberikan pada kabupaten, kami verbal, dan diberikan kepada pusat. Apa yang terjadi, Pak? Bantuan berikutnya kembali kepada data awal. Maka satu data, Pak. Maka ketika kemudian ini muncul, loh yang dikasih itu lagi gak akan turun. Maka saya geser ke yang kedua. Apa? Tidak hanya bantuan yang sifatnya charity. Maka sekolah. Kami bangun sekolah, namanya SMK Jateng, Pak. Hanya untuk orang miskin. 3 tahun kami investasi untuk mereka, tahun keempat sudah panen, Pak. Dan mereka menjadi tulang punggung keluarga, pendidikan. Dengan angka juga boleh disampaikan. Yang terjadi itu. Kenapa kemudian saya sampaikan ini di depan keluarga besar Muhammadiyah? Karena pendidikan yang bisa membuka, dan Muhammadiyah punya concern itu. Punya concern itu. Pak, kalau kita berikan datanya kepada kita, Pak, kita eksekusi semua, Pak. Presiden punya kekuatan yang jauh lebih besar untuk mengorganize ini, Pak. Jauh lebih besar. Ada satu provinsi tetangga saya waktu dibandingkan, loh ini kok malah nambah. Duitnya lebih banyak, penduduknya dikit malah nambah, Pak. Kalau berkenan nanti data detailnya saya kasih, Pak. Kalau berkenan. Ini menjadi public talks yang